Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok hingga Abdullah Azwar Anas masuk sebagai kandidat yang dipertimbangkan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Pemerintah telah mengumumkan nama Nusantara yang dipilih sebagai nama ibu kota baru. Selain nama ibu kota baru, pemerintah juga sempat mengungkapkan nama-nama calon yang akan memimpin ibu kota negara Nusantara. Presiden Jokowi sendiri yang langsung menyampaikannya. Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keputusan akan diambil dalam waktu dekat, hanya saja sampai sekarang belum ada nama yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otoritas Ibu Negara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyebut IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan dipimpin Kepala Badan Otorita setingkat menteri. Mengenai keberlanjutan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Doli, ini adalah undang-undang ini akan memastikan mengenai keberlanjutan itu. Dan mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, ya bisa ditanya ke Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu. Dalam draft RUU IKN, Otorita Ibu Kota Negara disebut sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian, bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja. Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara pemerintahan khusus IKN. Nantinya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara akan dibantu oleh seorang wakil. Keduanya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Pembentukan Otorita IKN akan diatur lewat Peraturan Presiden atau Perpres, termasuk di dalamnya mengatur mekanisme penunjukan CEO dari IKN. Tim Liputan, Berita 1. Ada Ahok dan Azwar Anas di IKN baru. Itulah Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Arief Wibowo, anggota Pansus Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mbak. Pak Arief, UU IKN kemarin sudah disahkan, artinya Presiden punya waktu maksimal 2 bulan ya Pak Arief untuk menentukan siapa Kepala Otorita IKN yang baru. Apa saja Pak Arief kriteria untuk calon Kepala Otorita IKN Nusantara ini? Ya, kalau menyangkut kriteria Kepala IKN, termasuk Wakil Kepala Otorita, ya, Ibu Kota Negara kita yang bernama Nusantara itu tentu menjadi prerogatif Presiden. Dan itu nanti bisa kita ketahui dengan pasti apabila peraturan Presidennya telah diterbitkan. Karena peraturan Presiden itulah nanti akan mengatur tentang struktur organisasinya, tata laksananya, mekanisme yang ditetapkan terkait dengan otorita tersebut, kemudian juga manajemennya seperti apa, pengisian jabatan dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita tidak bisa menunjuk terlalu jauh tentang kriteria tertentu menyangkut kepala dan atau wakil kepala otorita IKN. Ya, ada 4 tugas yang tadi yang tertera di dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Pertama adalah melaksanakan persiapan, kedua pembangunan, ketiga adalah pemindahan ibu kota, dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di Ibu Kota Negara. Jadi soal kriterianya itu saya kira kita menunggu saja Perpres yang sedianya akan diterbitkan oleh Presiden kita. Pak, terkait tugas tadi, yang terakhir adalah penyelenggaraan pemerintahan di IKN baru, di pemerintahan khusus di sana. Artinya setelah nanti ibu kota pindah tidak diganti ya Pak dengan pemimpin pemerintahan daerah di sana? Tidak, jadi Kepala Otorita adalah pemimpin pemerintahan daerah khusus ya Ibu Kota Negara. Ya. Mulai dari urusan persiapan sampai dengan nanti menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. Jadi sifatnya terus permanen, dan sebelum ditetapkan dan diangkat oleh Presiden, terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, karena kekhususannya tersebut.
Nah, Pak Arief, walaupun tadi Anda katakan bahwa kriterianya nanti secara detail mungkin akan keluar dari Presiden, tapi sudah ada 4 nama yang muncul bahkan dari setahun yang lalu sebetulnya ini sudah mulai dibicarakan seperti itu, dan salah satunya adalah Pak Ahok dan juga Pak Azwar Anas. Dari evaluasi Anda, seperti apa pengalaman kedua tokoh ini mengenai perencanaan tata ruang dan juga tata kota? Ya, masing-masing memiliki pengalaman yang saya kira cukup memadai, kredibel ya. Tapi sekali lagi kami tidak mau berspekulasi karena peraturan presidennya juga belum terbit. Ya, kriteria apa yang akan digunakan untuk menunjuk kemudian menetapkan sekaligus mengangkat kepala otorita atau wakil kepala otorita itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Soal nama-nama yang beredar, ada Pak Ahok, ada Pak Anas, mungkin yang lain sebagainya, tentu sulit untuk bisa kita spekulasikan apakah beliau-beliau yang akan nanti ditunjuk, diangkat dan ditetapkan lebih lanjut sebagai kepala dan atau wakil kepala otorita. Jadi saya kira saya tidak sedang meramal tentang siapa saja, tetapi menurut saya kita semua wajib sabar untuk menunggu peraturan presiden yang sedianya harus diterbitkan paling lambat 2 bulan sejak disahkannya undang-undang tentang ibu kota negara. Pak Arief, Pak Suharto Monoarfa menyatakan juga sempat bilang bahwa siapapun nanti kepala otoritanya harus bisa menyinergikan pemerintah juga dengan swasta karena ini perlu kerja sama yang baik ya Pak. Mungkin dari Anda seberapa penting hal ini untuk kelancaran perpindahan ibu kota nanti mulai dari pembangunannya dan seterusnya? Ya, saya kira memang kewajibannya begitu. Undang-undang juga sudah mengatur. Tetapi yang prinsip adalah bahwa kepala otorita memiliki kewenangan yang cukup kuat ya berdasarkan pada undang-undang yang telah disahkan yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Nah, tinggal leadership kepemimpinannya berikut aturan mainnya. Apakah kemudian Perpres itu mengatur juga nanti secara detail tentang kewenangan-kewenangannya yang juga bersifat detail yang akan menjadi dasar atas kewenangan yang dimiliki oleh otorita untuk melakukan hal yang memang satu kewenangan otoritatif, termasuk diantaranya adalah mensinergikan berbagai stakeholder, tidak terlepas dari itu adalah kalangan pebisnis, investor dan sebagainya. Jadi saya kira di dalam undang-undang sudah dijelaskan hal yang pokok dan prinsip, apalagi menyangkut soal pengelolaan ibu kota negara kita. Pak Arief, bicara soal pembangunan yang begitu besar untuk ibu kota negara yang baru ini, tentu kita nanti akan butuh banyak proyek, kemudian skema pembiayaan. Mungkin kita bisa membahas seberapa penting integritas dari calon kandidat kepala otorita yang nanti akan memegang tanggung jawab besar ini, Pak Arief. Ya, integritas keniscayaan, Mbak. Ya, dedikasi pun demikian. Rekam jejak, pengalaman, experience sudah pasti juga harus ditimbang sebagai hal yang penting. Nah, saya kira Presiden tidak akan main-main karena ini ibu kota negara yang baru ini adalah satu hal yang bersifat monumental, ya. Dan dari undang-undang yang sudah kita susun dan disahkan dalam paripurna DPR, kalau kita baca dengan baik, tidak cukup mudah ya, bukan berarti sulit sama sekali untuk melaksanakan keseluruhan perintah daripada undang-undang. Waktunya juga terbatas, karena itu memang dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, strong leadership, ya, yang akan memimpin proses pemindahan pembangunan sampai dengan pemindahan ibu kota yang sedianya akan dilakukan pada tahun 2024 dan untuk seterusnya adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara. Jadi saya kira dari beban kerja, kemudian menyangkut visi dan misi dari ibu kota negara kita yang baru, bukan soal yang kaleng-kaleng, sepele-sepele. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat, karena itu memang membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan ya kira-kira sifatnya khusus, bahkan harus luar biasa dibandingkan dengan kemampuan pemimpin secara rata ya pada umumnya, saya kira begitu. Nah, orangnya siapa itu prerogatif presiden, urusannya presiden, karena beliau yang akan mengangkat ya, akan menetapkan kepala otorita dan atau wakil kepala otorita.
Nah, Pak Arief, dengan tanggung jawab yang begitu besar dan juga kewenangan yang begitu luas, begitu kuat, sebetulnya kenapa pemilihan Kepala Otorita IKN Nusantara ini tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, tetapi langsung dari Presiden? Apa karena ini setingkat dengan Menteri, Pak Arief? Ya, pertama begini, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang khusus itu setingkat provinsi dipimpin oleh otorita di mana ada kepala dan wakil kepala yang jabatannya adalah setingkat menteri, ya. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa juga harus berkonsultasi dengan DPR. Jadi nanti khusus otorita ibu kota negara ini mitranya selanjutnya adalah DPR. Apakah nanti DPR memutuskan komisi 2 atau komisi yang lain, itu urusan nanti. Ya, oleh karena itu saya kira kontrol DPR terhadap otorita, ya, yang nanti akan diwakili kepala otorita dan atau wakil kepala otorita itu adalah satu keniscayaan di masa depan. Tetapi kembali kepada soal strong leadership, ya, beban yang begitu berat. Jadi karena itu tidak bisa harus dihindari memilih pemimpin yang asal-asalan. Dan saya kira Presiden sangat paham soal itu. Ya, sangat paham soal itu. Kebutuhan pemimpin semacam apa, ya, kemampuan eksekutorialnya tinggi tentu, melaksanakan tugas-tugas dengan cermat, tepat dan cepat untuk mewujudkan ibu kota yang baru dalam kurun waktu yang tidak cukup lama ini menjadi satu keharusan dan bisa diukur. Oleh karena itu siapa yang bisa mengukur soal itu tentu adalah Presiden sendiri sebagai kepala pemerintahan yang diberikan oleh undang-undang, diberikan kewenangan untuk menentukan siapa person kepala otorita dan atau wakil kepala otorita. Jadi memang selama pembahasan RUU kemarin tidak ada sama sekali membahas kandidat, ya Pak Arief? Tidak ada sama sekali, yang kita bahas norma-norma saja, pasal dan ayat dari keseluruhan dari norma yang ada dalam undang-undang itulah yang kita bahas. Apakah cukup memadai untuk bisa memberikan landasan hukum sekaligus pengaturan yang kuat dan baik di dalam persiapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara. Oke, tapi nanti sebelum milih kan Presiden ini juga harus konsultasi ke DPR kan, Pak Arief. Mungkin dari Anda juga ada masukan seperti itu atau kriteria dari Anda sendiri, catatan yang Anda rasa penting untuk kandidat kepala otorita ini? Ya, kalau saya diminta untuk berikan kriteria semacam apa, tentu ini melampaui sesuatu yang kita juga harus ketahui dan pahami terlebih dahulu, yang saya sebut sebagai kebijakan Presiden dalam bentuk peraturan Presiden tentang organisasinya seperti apa dan seterusnya tadi. Tapi saya kira pokok-pokoknya sudah jelas bahwa harus memiliki kepemimpinan yang kuat, dan itu dibuktikan dalam pengalaman sebelum menjadi kepala otorita, ya. Kemudian ada keberanian, ada ketegasan, ya, atas kekuasaan yang secara otoritatif diberikan cukup kuat kepada kepala otorita untuk melaksanakan berbagai hal, yang berdasarkan pada undang-undang IKN. Nah, karena itu kepemimpinan yang kuat itu sangat perlu. Kuat saja tidak cukup, tetapi juga ada skill manajerial yang memadai, ya. Dan karena itu tidak boleh kepala otorita itu, mohon maaf, adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman yang cukup di dalam memimpin satu organisasi atau pemerintahan, ya, atau lembaga atau kementerian yang sifatnya biasa-biasa saja. Ya, jadi memang karena waktunya terbatas, terutama Mbak, mulai dari urusan persiapan sampai dan ibu kota itulah sebenarnya pertaruhannya. Apakah ibu kota negara yang baru ini menjadi momentum yang monumental atau justru menjadi masalah yang kemudian menjadi beban bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Jadi karena itu Presiden tidak boleh salah memilih pemimpin otorita ini, kepala dan atau kepala otorita, karena pertaruhannya cukup besar. Pak Arief, artinya Presiden di luar saat pembahasan RUU IKN belum pernah mengajak DPR bicara soal kandidat? Ya, sama sekali tidak. Yang kita bahas bukan soal kandidat. Yang kita bahas adalah norma-norma hukum, yang kita bahas adalah sistemnya, yang kita bahas adalah mekanismenya, yang kita bahas adalah kewenangan-kewenangannya, dan yang kita bahas tugas pokok fungsi tanggung jawab
yang harus dilakukan, dimandatkan kepada otorita sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan persiapan pembangunan pemindahan ibu kota dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Pak Arief, nanti kalau kepala otorita ini sudah terpilih, tugas pertamanya apa ini, Pak? Ya, tugas pertamanya memastikan seluruh persiapan ibu kota negara itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan maksimal, ya. Karena membangun ibu kota negara yang baru, kita sudah on the spot, sudah datang ke wilayah calon ibu kota negara, kita sudah diberikan pemahaman tentang petanya seperti apa, kita melihat betapa luasnya lahan yang disediakan untuk ibu kota negara yang masih kosong, dan itu harus diurus supaya terwujud satu landscape, dan berikut dengan bangunan-bangunan yang diharapkan termasuk infrastrukturnya sesuai dengan rencana induk, sesuai dengan desainnya dan seterusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi saya kira ini harus dipimpin oleh orang-orang yang memang orang-orang yang luar biasa, ya, yang tidak biasa-biasa saja, yang memiliki kemampuan khusus, kerja keras. Mungkin kalau ada orang mengatakan 24 jam sehari, saya katakan malah 36 jam sehari, karena waktu yang tidak terlalu lama yang harus bisa dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan pemindahan ibu kota. Nah, nanti selanjutnya kemudian adalah setelah pemindahan ibu kota sudah dilakukan adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota. Baik, Pak Arief, kita akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Setelah menetapkan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru, perhatian kini tertuju pada nama-nama calon yang akan memimpin ibu kota negara Nusantara. Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi sudah pernah menyebutkan beberapa nama. Di antaranya Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero, pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009, anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar, Wakil Gubernur DKI periode 2012 hingga 2014, Gubernur DKI periode 2014 hingga 2017. Calon lainnya adalah Abdullah Azwar Anas, pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Bupati Banyuwangi selama 2 periode dari tahun 2010 sampai 2020, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Nama ketiga, Bambang Brojonegoro, pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Jokowi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas tahun 2016-2019, Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, dan saat ini Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2021 hingga sekarang. Terakhir, Tumiono pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero di Rut PT PP selama 2 periode dari 2008-2016 dan 2016-2018, dan saat ini menjabat Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC. Akan segera tanda tangani Perpres, di mana di situ nanti ada CEO-nya. CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini. Apanya? Kandidatnya ada banyak. Ada kriteria Sampaikan. Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brojo.
2, Pak Ahok. 3, Pak Tumiono. 4, Pak siapa? Pak Azwar Anas. Ya, kita lanjutkan kembali Morning Talk pagi ini masih bersama dengan Pak Arief Wibowo, anggota Pansus Undang-Undang Ibu Kota Negara. Pak Arief, kita lanjutkan lagi Pak. Ini tadi ada informasi lagi, kita review 4 nama yang sudah disebutkan oleh Pak Jokowi. Memang ini kita tidak memprediksi ya Pak Arief, cuman mungkin kita bisa membahas rekam jejak masing-masing tokoh yang sudah disebutkan oleh Pak Jokowi. Kita mulai dari Pak Abdullah Azwar Anas, mungkin dari evaluasi Bapak, seperti apa rekam jejak Pak Azwar Anas? Ya, untuk Abdullah Azwar Anas yang kita tahu, beliau adalah dinilai oleh publik, oleh banyak pihak, sukses sebagai pemimpin, yaitu Bupati 2 periode berturut-turut di Kabupaten Banyuwangi. Ya, banyak inovasi yang dilakukan, kreativitasnya cukup tinggi karena masih muda, dan banyak kerja-kerja yang dianggap kerja-kerja yang cukup monumental ya. Banyak juga penghargaan yang diberikan pada beliau. Pendek kata, Azwar Anas dianggap adalah bupati, dinilai oleh berbagai kalangan adalah sebagai bupati yang sanggup, yang mampu menjalankan seluruh kebijakan program yang sudah dicanangkan di dalam memerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, saya kira itu yang bisa saya apresiasi terhadap Azwar Anas. Kemudian kalau Pak Ahok, saya kira semua orang juga tahu, orang yang cukup progresif gitu ya, tegas, ya, memiliki kekerasan hati, kekeh begitu, atas satu rencana terhadap kebijakan dan program sejauh itu untuk kepentingan rakyat, ya, memiliki keberanian yang luar biasa, ya, saya kira juga teruji di dalam melakukan menjalankan kepemimpinannya, mulai sebagai bupati ya, di Belitung, kemudian Belitung Timur kalau tidak salah, kemudian sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI, dan dulu pernah menjadi anggota Komisi 2 DPR, teman sejawat saya pada saat beliau menjadi anggota DPR. Jadi saya kira apa yang nampak dari Pak Basuki Cahayapurnama itu adalah karakternya, keberaniannya, ya, kekerasan hatinya untuk tidak pantang menyerah di dalam menjalankan suatu hal ya, yang diyakini itu benar. Nah, soal Pak Tumiono dan Pak Tumiono saya tidak tahu banyak. Kalau ditanya pribadi, Pak Bambang Brojonegoro setahu saya adalah menteri yang bertas. Ya. Beliau orang yang memiliki pengetahuan sangat baik, ya, dan pernah dipercaya oleh Presiden untuk memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya kira pengalamannya luar biasa. Kalau tidak salah juga pernah menjadi menteri pada jabatan yang lain, ya, dan sebagai perancang kebijakan beliau sudah pasti tidak dilakukan lagi. Hanya mungkin perlu juga disampaikan pada publik tentang prestasi-prestasinya di dalam melaksanakan satu kebijakan dan program yang praktis, yang monumental, saya kira yang luar biasa, agar juga memantik trust atau kepercayaan publik kepada beliau, tapi tidak saja hanya Pak Bambang, tapi juga kepada Pak Ahok, Pak Anas, atau mungkin juga ada pilihan lain, tapi semuanya adalah kembali sebagai kewenangan penuh Presiden Jokowi. Pak Arief, ini kalau kita bicara soal perpindahan ibu kota, artinya ada upaya yang harus cepat, tapi kemudian juga kita harus berhati-hati juga mungkin supaya meminimalisir adanya gesekan atau masalah. Penting tidak Pak, pemilihan dari kepala otorita ini mungkin adalah tokoh yang jauh dari kontroversi ataupun gesekan-gesekan seperti itu, Pak Arief? Ya, saya kira begini, yang dihadapi adalah satu masalah yang tidak ringan, tidak sepele. Apa itu? Adalah membangun ibu kota baru, terus untuk selanjutnya adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di ibu kota baru kita itu. Nah, dimulai dari mempersiapkan, membangun, dan memindahkan ibu kota. Jadi pekerjaan yang amat sangat luar biasa
ya amat sangat luar biasa beratnya gitu. Mulai dari urusan bagaimana mengorganisir seluruh ketersediaan infrastruktur yang ada di ibu kota baru tersebut, memobilisasi personel, ya, terutama yang terkait dengan para pegawai yang akan menjalankan administrasi pemerintahan di ibu kota negara tersebut, menyelesaikan seluruh urusan land clearing, ya, menyangkut luasan lahan meskipun itu secara bertahap hingga sampai pada luasan 256.000 hektar lebih, ya. Kemudian mengorganisir seluruh kementerian lembaga yang ada di pusat untuk ada di ibu kota negara, memastikan pendanaannya mampu membiayai keseluruhan dari proses yang paling penting menurut hemat saya adalah persiapan sampai dengan pemindahan ibu kota pada tahun 2024. Nah, ini bukan kerja sepele, bukan kerja enteng, bukan kerja main-main, tapi kerja yang luar biasa. Karena itu kepahaman terhadap urusan tidak saja menyangkut perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program, tetapi pemahaman tentang kemasyarakatan, ya, tentang pemerintahan. Jadi pendek kata adalah memiliki pemahaman yang komplit, pengetahuan yang memadai soal itu, serta ya punya pengalaman yang cukup di dalam mengeksekusi kebijakan dan program tentu menjadi penting. Ditambah lagi karakternya adalah karakter pemimpin yang punya kekerasan hati, ya, artinya tidak pantang menyerah untuk melaksanakan apa yang telah digariskan sebagai kebijakan dan program itu sendiri dalam waktu, Mbak, yang tidak cukup lama, artinya waktunya tidak panjang, karena 2024 diharapkan pemindahan ibu kota sudah bisa dilakukan. Startnya adalah mulai sejak diterbitkannya peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang lainnya yang oleh undang-undang diperintahkan harus diselesaikan tidak lebih dari waktu 2 bulan. Baik, terima kasih Pak Arief atas waktunya pagi ini. Mudah-mudahan semua perencanaan dan proses pembangunan serta pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di sana berjalan dengan lancar, sukses terus Pak Arief. Sehat selalu. Ya, terima kasih, sehat bagi kita semua. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda.